ketika mendengar kata kekayaan, apa yang pertama kali muncul di benak kita? Sebagian besar akan langsung membayangkan uang dalam jumlah besar, rumah megah, mobil mewah, atau investasi yang terus bertumbuh. Namun, apakah itu benar-benar makna sejati dari kekayaan? Kekayaan sejati bukan hanya soal uang. Ia jauh lebih luas, lebih dalam, dan lebih bermakna daripada sekadar angka di rekening. Kesehatan adalah salah satu bentuk kekayaan terbesar yang sering diabaikan. Baru ketika sakit, kita menyadari betapa berharganya tubuh yang sehat. Hubungan yang erat dan penuh kasih sayang dengan keluarga, sahabat, atau pasangan juga merupakan kekayaan yang tak ternilai. Seorang miliarder yang kesepian, tak memiliki seseorang untuk berbagi kebahagiaan, sesungguhnya lebih miskin daripada mereka yang hidup sederhana namun dikelilingi cinta. Begitu pula dengan pengalaman, perjalanan yang membuka mata, momen-momen kecil yang membuat hati berbinar, pembelajaran yang mengubah cara pandang, semua itu adalah kekayaan yang membentuk jiwa kita. Apa gunanya memiliki harta melimpah jika hidup terasa kosong? Sementara itu, kebebasan adalah bentuk kekayaan yang paling sering diabaikan. Kebebasan untuk menentukan bagaimana kita menjalani hari-hari, untuk mengejar passion, untuk memilih bagaimana kita menghabiskan waktu, itulah kemewahan sejati yang tidak bisa dibeli dengan uang. Menariknya, memiliki lebih banyak tidak selalu berarti lebih bahagia. Berapa banyak kisah orang yang telah mencapai puncak finansial, tetapi justru merasa hampa. Studi menunjukkan bahwa setelah kebutuhan dasar terpenuhi, tambahan kekayaan hanya memberikan peningkatan kebahagiaan yang minim. Ada mereka yang memiliki segalanya, tetapi tetap diliputi rasa takut kehilangan, terus membandingkan diri dengan yang lebih kaya, dan hidup dalam perlombaan tanpa akhir. Sementara itu, ada yang hidup sederhana, tetapi merasa cukup dan damai. Seorang pria yang tinggal di desa kecil pernah berkata, "Saya mungkin tidak punya banyak uang, tetapi saya punya matahari yang bersinar setiap pagi, angin sejuk yang menyapa, anak-anak yang tertawa, dan orang-orang yang saya cintai. Itu cukup." Sementara itu, di kota besar, ada eksekutif yang duduk di kantor berlantai tinggi, melihat keluar jendela dengan rasa jenuh, bertanya-tanya mengapa hidupnya terasa begitu hampa meski memiliki segalanya. Jadi, jika kekayaan bukan hanya soal uang, lalu apa artinya menjadi kaya? Jawabannya terletak pada cara kita melihat hidup itu sendiri. Kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa dalam kita menghargai apa yang sudah ada. Ketika kita mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati berasal dari kesehatan, hubungan, pengalaman, dan kebebasan, kita akan menemukan kekayaan dalam bentuk yang selama ini mungkin terabaikan. Dan yang paling indah dari semua ini, kekayaan sejati tidak harus dicari jauh-jauh. Ia sudah ada di sekitar kita, menunggu untuk disadari, dihargai, dan dirayakan. Pernahkah kita merasa bahwa hidup ini selalu kurang? Gaji naik, tapi keinginan bertambah. Mimpi tercapai, tapi masih ada yang belum terpenuhi. Seakan-akan kebahagiaan selalu berada di depan mata, namun tak pernah benar-benar tergenggam. Begitulah sifat manusia, terus mengejar sesuatu, tanpa menyadari bahwa kebahagiaan bukan soal memiliki lebih banyak, melainkan soal menyadari apa yang sudah dimiliki. Disinilah rasa syukur memainkan peran penting. Syukur bukan sekadar kata yang diucapkan ketika mendapatkan hal baik, tetapi sebuah cara pandang yang mampu mengubah cara kita mengalami hidup. Ilmu psikologi modern telah membuktikan bahwa orang yang membiasakan diri bersyukur cenderung lebih bahagia, lebih puas, dan lebih tenang. Ketika kita melatih rasa syukur, kita mengajarkan pikiran untuk berfokus pada kelimpahan, bukan kekurangan. Namun, bagaimana cara memperkuat rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu cara paling efektif adalah dengan menulis jurnal syukur. Setiap hari, luangkan waktu sejenak untuk mencatat 3 hal yang membuat kita merasa bersyukur. Tidak perlu sesuatu yang besar, secangkir kopi hangat di pagi hari, pelukan dari orang tersayang, atau bahkan udara segar yang kita hirup. Hal-hal kecil ini, jika disadari dengan penuh kesadaran,
mampu menciptakan kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Selain itu, refleksi adalah kunci. Dalam kesibukan hidup, seringkali kita lupa melihat ke belakang. Padahal, jika kita merenung sejenak, kita akan sadar bahwa ada begitu banyak pencapaian dan berkah yang sudah kita miliki. Dulu, mungkin kita pernah berdoa untuk hal-hal yang kini sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Dulu, mungkin kita pernah berharap untuk berada di titik ini, tetapi sekarang kita justru sibuk mengejar hal lain, lupa untuk menikmati yang ada. Rasa syukur juga bisa diperkuat dengan afirmasi. Ucapkan dalam hati setiap pagi, "Hari ini, aku bersyukur atas apa yang aku miliki. Aku memilih untuk melihat kelimpahan, bukan kekurangan." Kata-kata ini, jika diulang dengan keyakinan, akan mulai tertanam dalam pikiran bawah sadar, mengubah cara kita merespons kehidupan. Pada akhirnya, syukur bukan hanya tentang mengingat kebaikan, tetapi juga menerima kenyataan dengan hati yang lapang. Hidup ini tidak selalu berjalan sesuai keinginan, tetapi selalu ada sesuatu untuk disyukuri. Bahkan dalam kesulitan, ada pelajaran berharga yang bisa memperkaya jiwa kita. Jadi, daripada terus mengejar sesuatu yang belum tentu membawa kebahagiaan, mengapa tidak mulai menghargai apa yang sudah ada? Saat kita belajar bersyukur, kita akan menyadari bahwa kita sudah jauh lebih kaya dari yang kita kira. Kekayaan sejati bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang menyadari bahwa kita sudah memiliki cukup. Segala sesuatu dalam hidup bermula dari cara kita berpikir. Jika kita melihat dunia sebagai tempat yang penuh keterbatasan, kita akan selalu merasa kekurangan. Namun, jika kita meyakini bahwa hidup penuh dengan kemungkinan, kita akan selalu menemukan kelimpahan. Semua ini bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang cara kita memandang apa yang kita miliki. Mentalitas kekurangan membuat seseorang selalu merasa tidak cukup uang, tidak cukup waktu, tidak cukup kesempatan. Ketika seseorang terjebak dalam pola pikir ini, ia melihat hidup sebagai kompetisi di mana hanya sedikit orang yang bisa menang. Jika orang lain sukses, itu berarti peluangku semakin kecil. Padahal, kenyataannya, kehidupan bukanlah permainan dengan pemenang dan pecundang. Ada lebih dari cukup untuk semua orang, kesempatan, rezeki, kebahagiaan, asal kita mau melihatnya dengan cara yang berbeda. Sebaliknya, mentalitas kelimpahan mengajarkan kita untuk melihat kehidupan sebagai sesuatu yang terus berkembang. Dunia ini luas, dan peluang tidak akan habis hanya karena orang lain berhasil. Saat kita berhenti berfokus pada apa yang kurang dan mulai melihat apa yang ada, kita mulai menemukan lebih banyak alasan untuk merasa kaya. Salah satu cara menggeser pola pikir ini adalah dengan berfokus pada apa yang bisa diberikan, bukan hanya yang bisa didapatkan. Ketika kita terus-menerus bertanya, apa yang bisa aku dapatkan, kita terjebak dalam pola pikir kekurangan. Namun, saat kita mulai bertanya, apa yang bisa aku bagikan, kita masuk ke dalam aliran kelimpahan. Memberi bukan berarti kehilangan, tetapi menciptakan ruang bagi lebih banyak kebaikan untuk kembali kepada kita. Selain itu penting untuk belajar menikmati perjalanan, bukan hanya hasil akhir. Banyak orang menunda kebahagiaan dengan berpikir, aku akan merasa cukup ketika sudah mencapai ini atau memiliki itu. Padahal, kepuasan sejati tidak datang dari garis akhir, tetapi dari setiap langkah yang kita jalani. Jika kita terus berpikir bahwa kebahagiaan ada di depan sana, kita akan terus merasa kekurangan, bahkan ketika sudah mencapainya. Mengubah pola pikir bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam, tetapi ini adalah pilihan yang bisa kita buat setiap hari. Kita bisa memilih untuk melihat kekurangan, atau kita bisa memilih untuk menyadari kelimpahan yang sudah ada. Kehidupan selalu memberi kita cermin. Jika kita melihat dunia dengan kacamata kekurangan, kita akan menemukan alasan untuk merasa kurang. Tetapi jika kita memilih untuk melihatnya dengan kacamata kelimpahan, kita akan menemukan bahwa dunia ini penuh dengan kemungkinan, peluang, dan keindahan yang tidak pernah habis. Kelimpahan bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang menyadari bahwa kita sudah memiliki lebih dari yang kita butuhkan.
Kita hidup di dunia yang terus-menerus mendorong kita untuk memiliki lebih banyak. Iklan berbisik di telinga kita bahwa kebahagiaan terletak pada barang-barang yang lebih mahal, rumah yang lebih besar, dan koleksi benda yang terus bertambah. Namun, semakin banyak yang kita miliki, seringkali semakin berat beban yang kita rasakan. Bukankah aneh? Harusnya kepemilikan membawa kenyamanan, tetapi justru seringkali menciptakan stres. Minimalisme bukan sekadar tren atau gaya hidup, tetapi sebuah cara berpikir yang membebaskan. Ia mengajarkan bahwa lebih sedikit bukan berarti kekurangan, melainkan ruang untuk menikmati hal-hal yang benar-benar penting. Ketika kita mengurangi apa yang tidak perlu, kita justru mendapatkan lebih banyak ketenangan, lebih banyak kebebasan, lebih banyak ruang untuk bernapas. Terlalu banyak kepemilikan seringkali menjadi beban mental. Lemari yang penuh dengan pakaian yang jarang dipakai, rumah yang dipenuhi barang-barang yang hanya mengumpulkan debu, dan daftar keinginan yang terus bertambah tanpa akhir. Semua ini tidak hanya memenuhi ruang fisik kita, tetapi juga mengisi pikiran kita dengan kekhawatiran dan tuntutan yang tidak perlu. Kita takut kehilangan, kita takut kekurangan, padahal justru kita sedang tenggelam dalam sesuatu yang berlebihan. Prinsip minimalisme dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, dari keuangan, barang, hingga cara kita menjalani hari. Dalam keuangan, minimalisme berarti membelanjakan uang dengan sadar, bukan karena keinginan sesaat, tetapi karena nilai yang benar-benar kita hargai. Dalam kepemilikan, ini berarti memilih kualitas daripada kuantitas, dan menyimpan hanya yang benar-benar membawa manfaat atau kebahagiaan. Dalam gaya hidup, ini berarti menyederhanakan jadwal, mengurangi distraksi, dan memberikan lebih banyak ruang untuk hal-hal yang bermakna. Kita sering berpikir bahwa memiliki lebih banyak akan membuat kita merasa kaya. Namun, kisah nyata membuktikan sebaliknya. Banyak orang yang memiliki sedikit, tetapi merasa jauh lebih puas daripada mereka yang bergelimang harta. Mengapa? Karena kekayaan sejati tidak diukur dari jumlah benda yang dimiliki, melainkan dari seberapa bebas dan damai kita merasa dengan hidup kita. Bayangkan bangun di pagi hari tanpa stres memikirkan barang-barang yang berantakan. Bayangkan memiliki cukup uang karena tidak menghamburkan untuk hal-hal yang tidak perlu. Bayangkan menjalani hari dengan kejelasan, tanpa terbebani oleh ekspektasi yang diciptakan dunia luar. Itulah kekayaan yang sesungguhnya, bukan dalam jumlah yang kita miliki, tetapi dalam ketenangan yang kita rasakan. Minimalisme bukan tentang hidup dalam kekurangan, tetapi tentang menyadari bahwa kita tidak butuh sebanyak yang kita kira. Dengan lebih sedikit, kita bisa merasa lebih kaya, karena yang tersisa hanyalah yang benar-benar bernilai. Hidup ini bukan tentang apa yang kita kumpulkan, tetapi tentang apa yang kita alami. Sayangnya, banyak orang menghabiskan waktunya mengejar benda-benda yang bisa disentuh, dilihat, dan dipamerkan, rumah mewah, mobil mahal, pakaian bermerek, dengan harapan semua itu akan membawa kebahagiaan. Namun, berapa banyak dari kita yang membeli sesuatu, merasa senang sesaat, lalu tak lama kemudian kembali mencari sesuatu yang lain? Penelitian menunjukkan bahwa kebahagiaan dari memiliki barang cenderung memudar lebih cepat dibandingkan kebahagiaan dari pengalaman. Sebuah jam tangan mahal mungkin membuat kita bangga sesaat, tetapi perjalanan bersama orang tercinta, momen-momen yang menciptakan cerita, dan pengalaman yang memperkaya jiwa adalah hal yang tetap hidup dalam ingatan. Barang bisa rusak dan usang, tetapi pengalaman akan selalu menjadi bagian dari diri kita. Mengapa pengalaman lebih bernilai? Karena pengalaman membentuk siapa kita. Saat kita bepergian ke tempat baru, kita belajar memahami dunia dengan cara yang lebih luas. Saat kita berbincang dengan orang-orang dari latar belakang berbeda, kita memperkaya cara pandang kita. Saat kita mencoba hal-hal baru, belajar bahasa asing, menari, atau bahkan sekadar menikmati matahari terbenam, kita sedang membangun kenangan yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang. Lebih dari itu, pengalaman juga menciptakan hubungan yang lebih bermakna. Makan malam mewah di restoran bintang 5 mungkin memberikan kesenangan, tetapi momen sederhana berbagi tawa bersama sahabat akan selalu terasa lebih berharga.
Kekayaan sejati bukanlah seberapa banyak yang kita punya, tetapi seberapa dalam kita merasakan kehidupan. Jika kita ingin merasa lebih kaya, mulailah mengalokasikan waktu dan sumber daya untuk menciptakan pengalaman, bukan sekadar menumpuk benda. Hadiri konser dari musisi favoritmu. Pergi ke tempat yang selalu kamu impikan. Pelajari keterampilan baru yang menantang pikiranmu. Habiskan lebih banyak waktu dengan orang yang kamu cintai. Pada akhirnya, saat kita menengok ke belakang, kita tidak akan mengingat berapa banyak barang yang kita miliki, tetapi kita akan mengenang momen-momen yang membuat hidup kita terasa utuh. Karena pada akhirnya, yang tersisa bukanlah benda, melainkan cerita, dan cerita terbaik selalu datang dari pengalaman, bukan dari apa yang kita beli. Apa arti kekayaan jika kita tidak memiliki waktu untuk menikmatinya? Dunia modern seringkali membuat kita percaya bahwa kesuksesan berarti jadwal yang penuh, pekerjaan tanpa henti, dan produktivitas tanpa batas. Kita berlomba-lomba untuk menghasilkan lebih banyak, tetapi seringkali kehilangan hal yang paling berharga, kebebasan untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Kekayaan sejati bukan hanya tentang berapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang seberapa banyak kendali yang kita punya atas waktu dan pikiran kita. Bayangkan memiliki kebebasan untuk bangun tanpa terburu-buru, menghabiskan pagi dengan tenang, melakukan hal-hal yang benar-benar bermakna, dan tidak selalu merasa terjebak dalam tekanan hidup. Kebebasan seperti ini adalah bentuk kekayaan yang tidak bisa dibeli, tetapi bisa diciptakan dengan kesadaran. Sayangnya, banyak orang mengorbankan waktu dan kesehatan mental demi mengejar kesuksesan. Mereka bekerja tanpa henti, merasa bersalah jika beristirahat, dan terus-menerus khawatir tentang masa depan. Namun, tanpa ruang untuk bernapas, tanpa jeda untuk menikmati momen, semua pencapaian terasa hampa. Apalah artinya uang jika kita tidak punya waktu untuk menggunakannya? Apalah artinya kesuksesan jika pikiran kita terus dihantui kecemasan? Menciptakan kebebasan dalam hidup bukan berarti meninggalkan tanggung jawab, tetapi tentang menyusun hidup dengan lebih sadar. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menyederhanakan jadwal, mengurangi komitmen yang tidak perlu, belajar mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai kita, dan memberikan ruang bagi diri sendiri untuk bernapas. Selain itu, kita juga perlu mengelola pikiran agar tidak menjadi tawanan ketakutan dan kecemasan. Banyak orang yang secara finansial mapan, tetapi tetap merasa miskin karena pikiran mereka selalu sibuk dengan kekhawatiran. Takut kehilangan, takut tidak cukup, takut tertinggal. Padahal, kekayaan mental adalah ketika kita bisa merasa cukup, hadir dalam momen, dan tidak terus-menerus dikejar bayang-bayang masa depan. Menemukan keseimbangan antara bekerja dan hidup, antara ambisi dan ketenangan, adalah kunci untuk menciptakan kebebasan sejati. Hidup ini bukan hanya tentang mengejar sesuatu yang lebih besar, tetapi juga tentang menikmati yang sudah ada. Kita tidak perlu menunggu sampai suatu hari nanti untuk merasa kaya. Kebebasan waktu dan pikiran bisa kita bangun mulai sekarang, dengan memilih apa yang benar-benar penting dan melepaskan yang tidak. Pada akhirnya, ketika kita memiliki kendali atas waktu kita dan pikiran kita tidak lagi terbelenggu oleh kecemasan, itulah saat kita benar-benar kaya. Bukan karena apa yang kita miliki, tetapi karena bagaimana kita menjalani hidup dengan tenang dan penuh makna. Di dunia yang seringkali menilai kekayaan dari jumlah yang dikumpulkan, kita lupa bahwa salah satu cara paling kuat untuk merasa benar-benar kaya adalah dengan memberi. Memberi bukan sekadar tindakan sosial atau kewajiban moral, tetapi sebuah cara untuk mengingatkan diri bahwa kita sudah memiliki lebih dari cukup. Kita merasa kaya bukan karena apa yang kita miliki, tetapi karena apa yang bisa kita bagikan. Ada kebahagiaan yang tak bisa dibeli ketika kita melihat orang lain tersenyum karena uluran tangan kita. Psikologi modern bahkan membuktikan bahwa memberi, baik dalam bentuk waktu, perhatian, maupun materi, meningkatkan kesejahteraan emosional lebih daripada sekadar menerima. Ketika kita berbagi, kita menciptakan koneksi, memperkuat rasa makna dalam hidup, dan mengalirkan energi kelimpahan.
Sayangnya, banyak orang menunda untuk memberi. Mereka berpikir, aku akan berbagi ketika sudah punya lebih banyak, atau suatu hari nanti, kalau aku sudah sukses, aku akan membantu orang lain. Padahal, memberi tidak harus selalu dalam bentuk uang atau harta. Senyum, kata-kata yang menguatkan, atau sekadar kehadiran yang tulus juga bisa menjadi hadiah yang tak ternilai bagi seseorang yang membutuhkannya. Di sisi lain, ada paradoks menarik dalam konsep memberi. Semakin kita memberi, semakin kita merasa cukup. Ketika kita membantu orang lain, kita menyadari bahwa kita tidak hidup dalam kekurangan. Memberi juga mengajarkan kita untuk tidak terlalu terikat pada materi, membebaskan diri dari ketakutan kehilangan, dan menyadari bahwa ada kekayaan yang jauh lebih besar daripada angka di rekening bank. Namun, memberi dengan tulus adalah seni. Memberi bukan berarti mengorbankan diri hingga kelelahan, atau mengorbankan kebahagiaan pribadi demi menyenangkan semua orang. Memberi yang sejati berasal dari hati yang penuh, bukan dari perasaan kewajiban atau tekanan sosial. Itu berarti berbagi dengan cara yang benar-benar bermakna bagi kita, baik dengan waktu, ilmu, cinta, atau bantuan yang bisa meringankan beban orang lain. Ketika kita melihat hidup dari perspektif memberi, kita tidak lagi terobsesi dengan apa yang kurang, melainkan bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Kekayaan bukan hanya tentang seberapa besar kita bisa mengumpulkan, tetapi seberapa banyak kita bisa memberi dampak bagi dunia di sekitar kita. Pada akhirnya, yang benar-benar membuat seseorang kaya bukanlah harta yang ia genggam, tetapi jejak kebaikan yang ia tinggalkan. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.